Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat Teman-teman, yuk kita kelola sampah dengan benar. Masalah sampah adalah hal yang sering kita temui setiap hari. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan tanpa sadar bahwa itu tuh bisa menimbulkan masalah yang sangat besar. Hari ini kita akan belajar lewat pelajaran IPS bagaimana sampah itu bisa mempengaruhi kehidupan kita dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tetap sehat. Teman-teman, kalian pernah nggak lihat sampah? Misalnya kayak bungkus permen yang dibuang sembarangan atau sisa makanan yang dibuang begitu aja. Kalian tahu nggak sih sampah itu apa? Jadi, sampah adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai dan akhirnya dibuang. Kita bisa menemukan sampah di mana-mana, di rumah, di sekolah, di jalan, bahkan di sungai. Sampah bisa berupa plastik, kertas, kaleng, sisa makanan, botol minuman, atau bungkus makanan. Bila sampah tidak dikelola dengan benar, maka sampah akan menumpuk dan akan mencemari lingkungan. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kalau sampah itu punya beberapa jenis? Yuk kita bahas satu persatu. Ada sampah organik. Sampah organik ini sampah yang berasal dari alam dan bisa membusuk. Misalnya apa aja? Ayo. Yap, betul sekali. Sisa makanan, kulit buah, sayur layu, atau daun-daunan. Nah, sampah ini tuh bisa kita olah jadi pupuk kompos yang bagus buat tanaman. Jadi, gak cuma dibuang aja, tapi juga bisa dimanfaatkan. Ada sampah anorganik. Kalau yang ini tuh susah banget buat terurainya. Contohnya kayak plastik, kaleng, styrofoam, atau botol kaca. Sampah jenis ini tuh bisa bertahan berpuluh-puluh tahun di alam loh. Makanya kita harus daur ulang atau dimanfaatkan lagi biar nggak numpuk dan nyumbang polusi. Selain itu, ada juga loh sampah yang lebih berbahaya. Namanya sampah B3 alias bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak baterai bekas, sisa obat-obatan, atau limbah dari pabrik kimia. Kalau dibuang sembarangan, itu bisa mencemari tanah dan air dan pastinya berbahaya juga buat manusia dan hewan. Makanya, sampah jenis ini itu harus ditangani secara khusus dan hati-hati. Nah, sekarang kita bahas yuk apa aja sih akibat kalau sampah itu nggak dikelola dengan benar. Yang pertama itu ada pencemaran lingkungan. Sampah bisa mencemari udara, tanah, dan air. Sampah plastik yang dibuang sembarangan itu bisa menyumbat saluran air dan bikin bau tak sedap. Bahkan bisa mencemari sumber air loh. Selanjutnya ada kerusakan ekosistem. Sampah yang dibuang sembarangan dapat membahayakan satwa liar dan tumbuhan di habitat aslinya. Misalnya, makhluk laut dapat mengkonsumsi sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik sehingga mengganggu keseimbangan rantai makanan. Selanjutnya ada penyebab banjir. Banjir dapat terjadi akibat dari penumpukan sampah dan sistem drainase, terutama selama musim hujan. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Banyak lalat, tikus, dan nyamuk yang suka hinggap di situ. Kalau udah gini, kita bisa kena diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya.
Lalu, kenapa sih kita harus membersihkan sampah dan menjaga lingkungan? Nah, ini dia manfaatnya. Lingkungan jadi bersih dan sehat. Jadi, kita bisa bermain dengan nyaman tanpa ada bau dan kotoran. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Kalau bersih, kita jadi lebih semangat dalam belajar dan beraktivitas. Yang ketiga, ada mencegah bencana seperti banjir. Selokan bersih dan air pun menjadi lancar. Yang keempat, melestarikan alam dan lingkungan hidup. Alam jadi indah, hewan dan tumbuhan pun selamat. Dan yang terakhir itu ada nilai ekonomi. Sampah yang dipilah bisa dijual, seperti botol bekas, kardus, atau plastik juga bisa dikumpulin dan ditukar jadi uang loh. Jadi teman-teman, mulai sekarang yuk kita buang sampah pada tempatnya, pisahkan antara sampah organik dan anorganik, daur ulang barang yang masih bisa dipakai, dan ajak keluarga dan teman untuk sama-sama menjaga kebersihan. Ingat ya, menjaga kebersihan itu tanggung jawab kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih ya udah dengerin sampai habis. Yuk kita jadi pahlawan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye-bye.